Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai deadlock sistem operasi pada mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Ramadhani dengan NIM 24020 9502048 dari kelas PTKG. Adapun dosen yang mengajar saya yaitu Bapak Fadli Rahman Baso, SPD, MPD. Baik, yang pertama yaitu Resource Allocation Graph atau biasa disingkat dengan RAG. Nah, Resource Allocation Graph ini adalah sebuah representasi grafis yang digunakan dalam sistem komputer, terutama dalam konteks sistem operasi untuk menggambarkan hubungan antara proses sumber daya dalam sistem. Nah, grafik ini sangat berguna untuk memvisualisasikan dan mendeteksi masalah deadlock dalam alokasi sumber daya, di mana sejumlah proses sedang menunggu atau memegang sumber daya yang dibutuhkan oleh proses lain. Nah, RAG digunakan untuk mengidentifikasi siklus dalam alokasi sumber daya yang menjadi indikator adanya deadlock, yakni keadaan di mana proses tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena saling menunggu satu sama lain untuk melepas sumber daya. Selanjutnya yaitu komponen dalam RAG. Nah, ada beberapa komponen penting dalam RAG. Yang pertama yaitu proses atau biasa disingkat P. Nah, proses ini, setiap proses dalam sistem digambarkan sebagai simpul node yang biasa berupa lingkaran. Nah, yang kedua yaitu sumber daya atau R. Setiap sumber daya dalam sistem digambarkan sebagai simpul atau node berbentuk persegi atau kotak. Dan yang ketiga yaitu sisi atau edges. Sisi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sisi permintaan atau request edge, sebuah sisi terarah dari simpul proses ke simpul sumber daya. Ini menunjukkan bahwa proses tersebut sedang meminta sumber daya yang belum dialokasikan. Nah, yang kedua yaitu sisi alokasi atau assignment edge, sebuah sisi terarah dari simpul sumber daya ke simpul proses. Ini menunjukkan bahwa sumber daya tersebut telah dialokasikan ke proses tertentu. Nah, selanjutnya yaitu deteksi deadlock menggunakan RAG. Nah, deadlock terjadi ketika sekumpulan proses saling menunggu satu sama lain untuk melepas sumber daya dan tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi. Dalam hal ini, grafik alokasi sumber daya akan membantu mendeteksi siklus yang ada dalam graf. Nah, jika terjadi siklus dalam grafik, ini menunjukkan bahwa ada deadlock. Hal ini karena siklus mengidentifikasi bahwa serangkaian proses berada dalam keadaan menunggu secara melingkar, di mana setiap proses menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lainnya dalam siklus tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan deadlock. Penanganan deadlock merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menghindari, mendeteksi, atau mengatasi kondisi deadlock dalam sistem komputer, khususnya dalam sistem operasi yang melibatkan alokasi sumber daya kepada proses-proses. Nah, deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang tidak pernah tersedia, sehingga menyebabkan sistem terhenti. Nah, yang pertama yaitu pencegahan deadlock atau deadlock prevention. Pencegahan deadlock berfokus pada mencegah terjadinya kondisi yang diperlukan untuk deadlock. Dengan kata lain, upaya ini dilakukan dengan menghilangkan salah satu dari empat kondisi yang diperlukan untuk deadlock. Keempat kondisi tersebut adalah mutual eksklusif, di mana setiap sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua yaitu hold and wait, proses yang memegang satu atau lebih sumber daya dan menunggu sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu no preemption,
sumber daya yang telah dialokasikan kepada proses tidak dapat diambil secara paksa atau preempted. Dan yang terakhir yaitu circular wide. Setiap proses dalam siklus saling menunggu satu sama lain untuk melepas sumber daya. Nah, adapun strategi pencegahannya yaitu yang pertama, menghilangkan hold and wait, mengharuskan proses untuk meminta sumber daya yang dibutuhkan sekaligus, bukan satu persatu. Yang kedua yaitu menghilangkan non preemption. Jika sebuah proses memegang beberapa sumber daya dan menunggu lebih banyak, maka sumber daya yang dipegang dapat diambil dan diberikan ke proses lain. Dan yang terakhir yaitu menghindari circular wide, yaitu menetapkan urutan sumber daya atau memberikan nomor urut pada sumber daya sehingga proses hanya dapat meminta sumber daya dalam urutan tertentu untuk menghindari siklus. Dan yang kedua yaitu penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock adalah pendekatan yang lebih fleksibel, di mana sistem memungkinkan permintaan sumber daya, tetapi dengan cara memastikan bahwa deadlock tidak akan terjadi. Sistem ini menggunakan algoritma untuk memutuskan apakah suatu permintaan dapat dipenuhi tanpa menyebabkan deadlock. Nah, adapun strategi penghindarannya yaitu yang pertama algoritma Bankir atau Bankers algorithm. Algoritma ini digunakan dalam sistem yang memiliki beberapa jenis sumber daya. Nah, sistem ini memeriksa setiap permintaan untuk memastikan bahwa jika permintaan tersebut dipenuhi, sistem tetap berada dalam keadaan aman atau safe state. Keadaan aman berarti bahwa proses dapat diselesaikan tanpa menyebabkan deadlock. Yang kedua yaitu keamanan sumber daya. Suatu keadaan dianggap aman jika ada urutan eksekusi proses yang memungkinkan semua proses selesai tanpa terjebak dalam deadlock. Pada dasarnya, deadlock avoidance memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang jumlah sumber daya dan jumlah permintaan sumber daya masing-masing proses, serta bagaimana permintaan ini akan berkembang seiring waktu. Dan yang ketiga yaitu deteksi deadlock. Ada tujuannya itu mendeteksi apakah deadlock benar-benar terjadi dalam sistem. Adapun cara pendekatannya itu sistem memantau alokasi sumber daya dan proses yang sedang berjalan serta mendeteksi apakah terjadi siklus yang terbentuk dalam graf alokasi dan permintaan sumber daya. Nah, jika terdeteksi siklus berarti deadlock terjadi. Dalam teknik ini tidak ada upaya untuk mencegah deadlock secara langsung, tetapi lebih ke memantau dan mendeteksi deadlock setelah terjadinya. Dan yang terakhir pemulihan deadlock atau deadlock recovery. Tujuannya yaitu memulihkan sistem setelah deadlock terdeteksi. Adapun cara pendekatannya yaitu setelah deadlock terdeteksi, tindakan pemulihan dilakukan untuk memecahkan deadlock dan memungkinkan proses untuk melanjutkan eksekusinya. Nah, adapun beberapa teknik pemulihan deadlock yang umum yaitu yang pertama, menghentikan proses. Salah satu atau lebih proses yang terlibat dalam deadlock dihentikan atau dibatalkan. Yang kedua yaitu membatalkan alokasi sumber daya. Beberapa sumber daya yang sedang digunakan oleh proses bisa dibebaskan dengan cara membatalkan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu preemption. Proses yang sedang memegang sumber daya tertentu dapat dipaksa untuk melepas sumber daya tertentu agar dapat digunakan oleh proses lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.